Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan untuk membaca beberapa athar dan riwayat tentang sifat al-ithar, ada dua buah pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada antum semua. Pertanyaan pertama mudah, maka berlomba-lombalah untuk menjawab pertanyaan yang pertama, karena yang kedua lebih mudah. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan al-ithar? Dan sebutkan satu dalilnya secara garis besar. Ada yang ingin ikut berpartisipasi? Apa yang dimaksud dengan sikap al-ithar? Sebutkan satu dalil tentang sikap ini. Tafadhal. Dalam urusan apa? Mementingkan orang lain daripada kepentingan sendiri. Iya, jangan lupa dalam kepentingan duniawi. Ada titipan hadiah dari panitia. 91 apa 81? Enggak, antum pilih 91 apa 81? 91 dibalik 19. Pertanyaan kedua. Nah, ini sekarang siapa yang mau menjawab ini? Pertanyaannya nanti. Akan tetapi pengantarnya sudah. Karena pertanyaan nomor 2 jauh lebih mudah. Itu penting. Pengantar tadi penting. Karena kaitannya dengan sistem yang kita pakai. Angkat tangan dulu baru pertanyaan. Diutamakan yang sudah menikah. Seandainya belum menikah juga nggak apa-apa. Antum sudah. Silakan. Mudah insyaallah. Jauh lebih mudah dari pertanyaan pertama. Nggak usah ragu-ragu, nanti nyesel loh. Setelah tahu pertanyaannya baru walah. Kok nggak dari tadi? Silakan. Nggak usah malu-malu. Fadhal siapa? Yang belum menikah juga boleh.
Karena kurang dibiasakan akhirnya malu. Tapi kalau misalnya tiap kajian, tiap daurah ada pertanyaan, insya Allah nggak malu-malu lagi. Bagusnya paling belakang. Ada yang mau angkat tangan? Ya, santai. Nama Bapak siapa? Ridwan. Iwan. Pak Iwan, pertanyaannya. Ini terkait dengan pembahasan tadi ya, ikut ya. Sebuah keluarga bepergian. Kasus. Kalau pertanyaan pertama tadi kan inti, iya kan? Sebenarnya pertanyaan kedua, 3, 4, 5 sampai 21 seharusnya kasus per kasus. Itu yang kita butuhkan sebenarnya, ya. Ini satu kasus. Sebuah keluarga mengadakan perjalanan pulang kampung Idul Fitri dari Jakarta ke Cilacap. Ilustrasi saja. Naik kereta sama anak, gendong anak, bawa tas, bawa oleh-oleh. Sampai di rumah, semuanya kan capek. Sang suami mengatakan, aduh badanku pegel-pegel. Istrinya juga mengatakan, aku juga pegel-pegel. Sama. Untuk mewujudkan al-ithar, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh mereka berdua? Ini kan contoh kasus ya. Artinya kita punya ilmu, kalau kemudian bisa kita aplikasikan dalam kasus per kasus tiap hari kan subhanallah itu yang kita inginkan. Kira-kira bentuk pengamalan sikap al-ithar untuk dua pasang ini suami istri bagaimana? Oh ya. Masya Allah. Masya Allah, ini suami yang ideal begini ya. Membiarkan istri istirahat, kemudian saya sebagai suami yang masak air, ngomong segala macam. Ini berprasangka baik. Insya Allah kalau istrinya salehah pasti gantian. Begitu. Insya Allah. Monggo Pak, tolong. Nah, jawabannya memuaskan. Diberikan biar puas langsung. Asli Cilacap Pak Iwan ya? Masya Allah. Insya Allah. Itu titipan dari panitia. Besok kalau ada daurah, ada kontak person SMS. Panitia nyediakan hadiah jangan cuma 2 gitu. 10. Jadi ustadznya bisa menyampaikan pertanyaan 10. Pertanyaan, jawabannya bagus sekali. Mungkin masing-masing kita insya Allah punya jawaban sendiri ya. Nah, badan-badanku pegel. Sini tak pijetin. Nah gitu. Kalau sama-sama solehah, sama-sama soleh-solehah pasti rebutan. Enggak, aku duluan yang mijet. Indah ya. Hidup seperti itu indah sekali. Sikap al-ithar itu kalau diterapkan indah. Semua ingin yang pertama dan yang terdepan. Jadi tidak ada istilah sakit hati, tidak ada prasangka buruk. Salah satu caranya adalah dengan menumbuhkan sikap al-ithar. Sesama kita pun seperti itu. Bukan cuma dalam kasus suami istri, ayah dan anak, terutama kita di dalam berteman, ketika kita bekerja, kita yang sudah capek, lelah, sama-sama capek, sama-sama lelah, sama-sama pingin istirahat. Nah, tapi yang mau ronda malam ini jam pertama siapa kan gitu? Harus ada yang menjaga tempat ini. Padahal kita semua sudah capek, lelah. Dan itu sifat semacam ini akan terlihat ketika kita sudah dalam kegiatan bersama, terutama ketika kita safar dalam perjalanan. Kelihatan ke orang-orangnya itu, karakter itu terlihat. Ada barang yang harus dibawa bersama, ada yang pura-pura duluan, kan gitu. Saya tak cari tempat dulu. Alasannya, padahal biar nggak bawa barang itu. Alasan segala macam. Tapi yang karakternya memang sudah baik, tercipta, dia pasti akan, sudah, biar saya saja. Nah, yang kita butuhkan sebenarnya kasus per kasus seperti itu ya. Nah, berikut ini ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikitnya 3 riwayat tentang bentuk pengamalan al-ithar
yang telah disebutkan oleh para ulama rahimahumullah di dalam kitab-kitab mereka. Salah satunya sebuah kisah yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya dari salah seorang tabi'in yang bernama Hudzaifah Al-Adawi rahimahullahu taala. Beliau menceritakan intalaqtu yaumal Yarmuk. Sahabat ini. Intalaqtu yaumal Yarmuk atlubu ibna ammin li wa ma'i syai'un min ma'in wa ana aqul in kana bihi ramakun saqaituhu wa masahtu bihi wajhahu fa idza ana bihi faqultu asqika fa asyara ilayya an na'am fa idza rajulun yaqulu ahin fa asyara ibnu ammi ilayya an intalik bihi ilayhi fajituhu fa idza huwa Hisham ibn al-As faqultu asqika fasami'a bihi akharu faqala ahin fa asyara Hishamun intalik bihi ilayhi fajituhu fa idza huwa qad mata faraja'tu ila Hishamin fa idza huwa qad mata faraja'tu ila ibni ammi fa idza huwa qad mata rahmatullah alaihim ajmain. Hudzaifah Al-Adawi menceritakan kisah ini pada pertempuran Yarmuk. Di dalam pertempuran Yarmuk setelah selesai, sambil membawa air, saya mencari-cari salah seorang sepupuku, anak paman. Dan saya berniat, kalau misalnya saya ketemu dengan sepupu saya, dan dia membutuhkan air, akan aku berikan air ini untuknya, akan aku usap wajahnya dengan air. Ternyata ketemu. Fa idza ana bihi. Saya bertemu dengan sepupuku. Saya tawarkan, maukah engkau aku beri air minum? Orang selesai berperang ya, haus, capek, lelah, keringat pasti keluar, banyak yang keluar. Sepupuku memberikan isyarat, iya. Ketika air itu akan aku berikan kepada sepupuku, ternyata ada orang lain yang mengaduh, ada prajurit Islam lain yang ternyata juga terluka dan membutuhkan air karena haus. Sepupuku memberikan isyarat kepadaku, pergi dan berikan air ini untuk dia. Air itu kemudian aku bawa, menemui orang yang mengaduh tadi. Ternyata orang tersebut adalah Hisham ibn al-As, masih dikenal oleh Hudzaifah Al-Adawi. Saya tawarkan, mau saya beri minum. Tawaran baru saja disampaikan oleh Hudzaifah Al-Adawi, ternyata ada lagi prajurit lain yang terluka dan mengaduh, Hisham ibn al-As memberikan isyarat untukku, pergi temui orang itu dan berikan air ini untuknya. Akhirnya aku pun membawa air, airnya dibawa, menemui prajurit ketiga yang juga mengaduh dan merasa kehausan, membutuhkan air minum. Sampai di tempat, prajurit itu sudah meninggal dunia, rahimahullah. Faraja'tu ila Hishamin fa idza huwa qad mata. Akhirnya saya kembali lagi ke Hisham, prajurit kedua. Ternyata Hisham juga sudah meninggal dunia. Faraja'tu ila ibni ammi fa idza huwa qad mata. Akhirnya saya segera cepat-cepat menemui sepupuku yang pertama tadi ditemui. Ternyata sepupuku pun sudah meninggal dunia. Rahmatullah alaihim ajmain, semoga Allah merahmati mereka semua. Ini al-ithar.
Sama-sama butuh air, haus, terluka. Nah, tapi karena melihat orang lain di sana masih juga membutuhkan, bawa ke sana. Nah, ini contoh praktek nyata dari konsep al-ithar yang diajarkan di dalam Islam. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, sampai sedalam ini rasa cinta dan kasih sayang di antara kaum muslimin zaman dulu. Lebih memilih untuk mengalah asalkan saudaranya senang, asalkan saudaranya berbahagia. Tidak egois, tetapi ingat, dalam urusan dunia, dalam urusan pribadi, banyak-banyaklah mengalah. Nah, dalam sebuah rapat misalnya, dalam sebuah rapat, apapun yang dirapatkan, musyawarah, silang pendapat itu wajar. Pro, kontra, saya setuju, saya nggak setuju. Alasan saya ini 1, 2, 3. Yang lain mengatakan tidak setuju karena alasannya 1, 2, 3. Masing-masing saling melempar. Nah, maka selama 2, 3, 4 pendapat yang dimunculkan dalam musyawarah atau rapat tersebut tidak melanggar syar'i, tidak melanggar syariat, apa susahnya kemudian kita mengalah? Selama tidak melanggar syariat. Kecuali kalau sudah urusannya tabrak-menabrak syariat, tidak ada tawar-menawar. Tapi kaitannya hanya masalah teknis misalnya, hanya masalah waktu, maka sikap al-ithar ini lebih mengutamakan pendapat, musyawarah, usulan dari orang lain. Ini terpuji, dahulukan. Nah, kita berusaha untuk yang mengalah. Suasana rapat dan musyawarah itu akan semakin panas dan meruncing kalau masing-masing berusaha mempertahankan pendapatnya. Saya yang paling benar, saya yang paling bagus. Padahal sekali lagi digarisbawahi, pendapat-pendapat tersebut yang dimunculkan tidak ada yang melanggar syariat. Semua kaitannya hanya dengan masalah teknis. Metode apa yang dipilih. Tetapi hendaknya ketika kita mengalah, betul-betul mengalah, betul-betul lapang dada. Kadang-kadang yang sering kita lakukan, hari ini dalam rapat kita sudah mengalah, pendapat kita tidak dipakai, kita pilih pendapat orang lain, ternyata 3-4 bulan kemudian terbukti bahwa pendapat itu kurang cocok. Bahkan yang benar pendapat kita, ngomong kita, iya kan, udah diomongin kok. Saya kan udah bilang pada rapat kemarin, itu tuh nggak pas, kan gitu. Ini juga kurang baik. Kalau sudah mengalah kok diungkit lagi, kan sering seperti itu kita temui. Nah, sering seperti itu kita temui. Tidak usah diungkit-ungkit lagi lah yang kemarin-kemarin itu. Apalagi masalah teknis, masalah teknis, masalah waktu. Kalau ini jalurnya lebih panjang, ini jalurnya lebih pendek, padahal akhirnya sama. Nah, ingin memperbaiki sesuatu, kita pengennya si A yang kerja, yang lain pengen si B, yang lain pengen si C. Masing-masing punya alasan. Si A lebih bagus, si B lebih halus, si C lebih murah biaya upah kerjanya. Ini masalah teknis. Padahal intinya pekerjaan itu selesai, dipilih. Ternyata si B yang katanya lebih halus kerja, selesai. Dicek, nggak halus, kasar ternyata. Ngomong dari belakang, sudah dibilangin kok, pakai si C nggak percaya. Itu sering. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, sampai kemudian mereka semua pun meninggal dunia. Apakah mereka meninggal sia-sia? Jawabannya tidak. Karena siapapun yang berperang di jalan Allah fi sabilillah, tetap cita-citanya adalah meninggal di medan pertempuran. Nah, riwayat lain yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin,
dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhuma. Qais bin Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari. Wa kana minal ajwadil ma'rufin. Qais bin Sa'ad ini termasuk orang yang dermawan, berharta, kaya raya, terkenal. Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Nah, orangnya baik, kaya raya, terkenal, beriman, putra seorang sahabat Sa'ad bin Ubadah. Hatta innahu maridha marratan. Suatu hari Qais bin Sa'ad jatuh sakit. Nah, berhari-hari lamanya teman-teman dekatnya, tetangga-tetangganya, tidak ada yang datang menjenguk. Fastaqa'a ikhwanahu fil 'iyadati fasa'ala anhum. Teman-teman dekatnya, orang-orang yang dikenal kok enggak pada datang menjenguk. Dan seperti itu perasaan orang yang sakit. Orang yang sedang sakit kan pengennya dijenguk, pengennya dihibur. Fasa'ala anhum. Kemudian Qais bin Sa'ad pun bertanya tentang mereka. Kok pada enggak jenguk ya? Kenapa? Faqalu, maka keluarganya yang terdekat menjawab, innahum kanu yastahyuna mimma laka alaihim minad dain. Kata keluarganya, wahai Qais, teman-temanmu semuanya malu untuk datang menjenguk. Karena mereka masih punya hutang kepadamu. Isin. Sungkan. Kan tadi orangnya kaya raya, baik hati, ya, terkenal, bertakwa. Nah, sehingga kemana-mana ngutangin. Bukan kemana-mana ngutang. Jadi kemana-mana ngutangin gitu. Ada orang datang minta utang kasih, minta utang kasih. Akhirnya waktu sakit orang-orang mau menjenguk malu. Ya seperti itu kan kita juga ya. Kalau sudah ngutang, saatnya bayar belum lunas, mau ketemu orangnya malu. Nah, padahal lebih baik bertemu sambil minta maaf. Nah, bertemu sambil minta maaf. Mohon maaf, saya udah janji 2 bulan melunasi utang. Tapi sampai hari ini pas genap 2 bulan ternyata saya belum punya untuk membayar utang. Itu lebih bisa diterima dan dimaafkan. Daripada sudah 2 bulan lengkap, 2 bulan genap, saatnya melunasi utang gak datang-datang. Kita yang ngutangin juga mikir kok gak bayar ya. Sudah diarep-arep ada. Besok enggak lagi, besok enggak lagi. Wajar kalau timbul prasangka buruk. Wajar. Meskipun itu tidak sebaiknya. Yang terbaik adalah berprasangka baik. Tapi kalau seandainya prasangka buruk yang muncul, itu wajar. Karena kesalahan dari pihak yang berhutang. Nah, alangkah baiknya kalau kemudian datang meminta maaf, menerangkan keadaan yang sesungguhnya. Nah, setelah Qais bin Sa'ad bin Ubadah memperoleh informasi bahwa sahabat-sahabat dan teman-teman dekatnya itu tidak datang menjenguk karena malu telah berhutang kepada Qais. Faqala akhzallahu malan yamna'ul ikhwana minaz ziyarah. Thumma amara munadiyan yunadi man kana li Qaisin alaihi malun fahuwa fi hillin. Kata Qais bin Sa'ad setelah dapat informasi, semoga Allah menghancurkan harta. Harta yang menghalangi saudara untuk menjenguk saudaranya yang lain. Hanya karena urusan harta. Hanya karena urusan bisnis. Hanya karena urusan usaha. Putus hubungan. Akhzallahu malan yamna'ul ikhwana minaz ziyarah. Kemudian langkah apa yang dilakukan oleh Qais bin Sa'ad bin Ubadah? Langkah yang nampaknya untuk kita cari di zaman ini sulit. Meskipun ujung pukul ujung, dari penjuru dunia sampai penjuru dunia, sulit sepertinya.
Itu pun kalau kita mampu mengelilingi dunia. Nah, langkah yang diambil Qais bin Sa'ad adalah mengumumkan, man kana li Qaisin alaihi malun fa huwa fi hillin. Barang siapa yang berhutang kepada Qais, hari ini lunas. Wah, enak enak ya kayak gini ya. Utang banyak-banyak aja, karena gitu. Nanti doakan sakit. Jangan jenguk dulu. Nunggu sampai diumumkan. Tapi iya kalau ada orang lagi seperti Qais bin Sa'ad, kalau nggak ada, tetap aja utang numpuk. Itu diumumkan. Barang siapa yang masih punya hutang kepada Qais bin Sa'ad bin Ubadah, hari ini dihitung lunas 0. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, fama amsa hatta kusirat atabatu babihi di kathrati man adahu. Belum sampai sore itu palang pintu rumahnya sudah pecah, sudah patah, karena orang berdesak-desakan masuk untuk menjenguk Qais bin Sa'ad bin Ubadah yang ngutang banyak masalahnya. Nah, patah itu palang pintunya hanya karena ingin berebut masuk menjenguk Qais bin Ubadah. Setelah diumumkan, barang siapa berhutang maka dia lunas. Wah, subhanallah. Al-ithar, lebih mementingkan persaudaraan dibandingkan harta. Lebih mementingkan kebersamaan dibandingkan ingin meraih kepuasan atas pendapat pribadinya yang diterima dan dilaksanakan. Sulit yang seperti ini. Kadang-kadang saya sedih, ikhwati fillah. Mudah-mudahan kesedihan ini juga tidak terulang lagi. Sekian banyak ikhwan mengeluh. Ini sesama kita, internal kita. Nah, apalagi kalau nanti di luar salafiyin, lebih menyedihkan lagi. Tapi mungkin sebagai koreksi untuk kita bersama. Koreksi untuk kita bersama. Nah, sesuai dengan pembahasan kita. Sebagian ikhwan tuh bersedih. Saya bersedih kenapa? Karena sebagian ikhwan mengeluh, bukan 1-2, banyak. Tapi yang mengeluhkan tidak ada yang dari Cilacap. Nah, datang mengeluh, Ustaz, gimana? Si A, langsung nyebut nama si A. Kenapa si A? Nah, dia melakukan tindakan yang tidak baik. Kenapa? Oh, ini urusan bisnis. Nah, saya itu nyetor madu ke pabrik X. Saya setor madu ke pabrik X dengan harga yang bisa diterima bagus. Nah, suatu hari saya ceritakan kepada si A, wah aku sekarang punya usaha bagus, apa itu, nyetor madu, harganya sekian masih bisa diterima loh, padahal sudah tinggi. Begitu. Berjalan sebulan bagus. Beberapa bulan kemudian perusahaan X tersebut, pabrik X itu sudah telepon. Mohon maaf Mas, mulai bulan depan kami tidak minta lagi dari jenengan madunya. Harganya kurang cocok. Enggak apa-apa, saya turunkan, Pak. Turunkan. Oh, belum cocok juga. Nah, akhirnya sudah enggak jadi. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan baru dapat informasi. Temennya yang diceritain tadi, ternyata dia potong jalur. Karena dia sudah tahu harga kan, perusahaan X ini bisa menerima harga sekian, dia cari madu dari jalur yang lain dengan harga di bawah orang pertama, si A tadi di bawah orang pertama, tapi masih dapat keuntungan, dipotong, store. Ini satu contoh saja, gambaran ilustrasi bahwa ternyata yang seperti itu subhanallah terjadi khilaf di antara ikhwan kita hanya karena urusan dunia seperti ini. Sudah sering-sering terjadi rebutan pelanggan, ya kan? Rebutan pembeli, menjelek-jelekkan produk lain. Nah, menyebarkan berita bahwa produk A, produk ini belum dapat izin. Nah, kalau memang niatnya baik, mengapa harus disebarluaskan? Kan begitu. Kalau memang niatnya untuk memberikan nasihat, datangi. Afwan akhi, nah, produk antum ini kan belum dapat izin dari Balai POM.
Apakah tidak lebih baik ditinjau ulang untuk diedarkan? Tidak perlu disebarkan ke sana kemari. Jangan beli produk itu, kenapa? Enggak ada boleh komnya. Padahal kita sudah tahu siapa pemiliknya, dari mana. Nah, itu sering terjadi. Bukan sekali dua kali saya dapat keluhan seperti itu. Tapi kadang-kadang, ya itu tadi perlu kita membaca athar dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah yang punya utang lunas. Saya kan begitu. Mau beli barang misalnya, tanya ke kita, Mas, kalau mau beli barang ini di mana ya? Saya dengar katanya toko C itu jualan. Padahal toko C ikhwan sendiri. Orang itu memang datang untuk mencari toko C. Udah beli di tempat saya aja nggak apa-apa. Saya juga punya barangnya. Kan gitu. Padahal mungkin dari awal dia sudah pengen ke toko C. Hanya karena kita ingin mengejar keuntungan kan gitu. Apa susahnya? Oh ya, toko C di sana. Toko C di sana. Ikhwati billah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang athar-athar yang semacam ini dari para ulama itu perlu kita renungkan. Kemudian marilah kita melihat kepada diri sendiri. Sudah sejauh mana kita mewujudkan dan menerapkan sikap al-ithar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, memilih untuk mengalah. Alhamdulillah saya pernah mengenal seorang ikhwan. Bukan di sini. Dia punya prinsip begini. Ya mungkin itu pilihan hidupnya, silahkan. Monggo. Boleh-boleh saja. Itu juga tidak wajib hukumnya. Tapi lihat. Dia bilang, dan itu saya tahu sendiri. Di daerah itu dia mulai bisnis berjualan barang B misalnya. Lancar. Kalau kemudian muncul ikhwan baru salafi yang juga berjualan barang jenis B, dia tinggalkan. Padahal boleh-boleh saja kan? Dia terus berjualan boleh, silahkan. Halal hukumnya. Tapi yang membuat hati itu tergetar, subhanallah, sampai sejauh itu dia berpikir. Akhirnya dia dengan mundur teratur. Awalnya jualan kertas kan begitu. Jualan kertas, sudah banyak pelanggan. Datang ikhwan yang lain juga ikut jualan kertas. Mungkin jalurnya berbeda. Ditinggalkan kertas ini. Dia pilih jualan tisu. Ilustrasinya ya. Dia pilih jualan tisu. Datang ikhwan yang lain jualan tisu, dia tinggalkan jualan tisu. Dia pilih untuk jualan gelas. Salah bisnis ini sudah 3 ini. Jualan kertas, jualan tisu, jualan gelas. Ditinggalkan. Saya mengenal persis ikhwan itu, subhanallah. Dan ternyata tidak miskin-miskin juga orangnya. Sampai sekarang malah ekonominya baik. Kemudian hubungan sesama ikhwan juga, masya Allah. Nah, hubungan sesama ikhwan juga terjaga. Karena akhirnya tidak ada friksi ya, tidak ada gesekan. Nah, tapi kalau misalnya dia khawatir, ikhwan kita ini khawatir, kalau misalnya dia jualan kertas, ada orang lain juga jualan kertas, dipertahankan kertasnya, khawatir ada gesekan di lapangan. Mungkin terjadi seperti itu? Mungkin sekali. Banting-bantingan harga sudah pernah dengar? Sering. Banting-bantingan harga sering. Bahkan ada yang rela tidak mengambil untung. Enggak untung enggak apa-apa, yang penting dapat poin. Kan gitu. Subhanallah. Bukan 1-2 ikhwan yang pernah datang menemui saya. Sering. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya bukan atasan mereka. Ya, saya juga bukan produsen yang berhak untuk mengatur. Nah, itu kita kembalikan kepada ketakwaan kita masing-masing. Apakah kita mengejar untung, lebih senang dengan keuntungan duniawi, sementara hubungan persaudaraan dan cinta di antara kita sama salafiyin kemudian terganggu, terusik, bahkan putus? Maka akhlak al-ithar ini perlu kita renungkan bersama. Akhlak al-ithar yang semacam ini perlu kita renungkan bersama. Itu contoh-contoh kasus yang ada di sekitar kita. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah
masih di dalam tafsir, beliau menyebutkan sebuah riwayat tentang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Disebutkan bahwa anna Umar ibn al-Khattab akhadha 400 dinar, 400 dinar, faja'alaha fi surratin. Thumma qala lil ghulam idhhab biha ila Ubaidah ibn al-Jarrah. Thumma talakka sa'atan fil bait hatta tanzura madza yasna'u biha. فذهب بها الغلام إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال وصله الله ورحمه. ثم قال تعالى يا جارية اذهبي بهذه 7 إلى فلان وبهذه 5 إلى فلان حتى أنفدها. Diceritakan bahwa Umar bin Khattab pernah menyediakan 400 dinar. Tidak sedikit 400 dinar itu. 1 dinar saja mungkin sampai 8 gram emas. 8 gram emas. Kalau 400 dinar berarti 400 kali 8. Berapa itu? 400 kali 8. Ayo para pedagang dan ahli waris. 3.200 gram. Berapa kilo tadi? 3,2 kilo, sedikit ya? Banyak gitu. Emas. Nah, ya, kurang lebih. 400 dinar dimasukkan dalam kantong. Kemudian Umar memanggil salah seorang budak. Kata Umar, bawa kantong ini berikan kepada sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Serahkan kepada dia. Tapi jangan langsung pulang. Kamu duduk sebentar di rumahnya. Coba perhatikan apa yang akan dilakukan oleh Abu Ubaidah kepada uang ini. Kalau kita langsung beli mobil, kan, beli ini segala macam langsung, wah, alhamdulillah, orang sangat teri duit nih, banyak ini, 400 dinar. Tapi kata Umar, perhatikan, kamu duduk sebentar di rumahnya, lihat apa yang akan dia lakukan. Dibawa uang 400 dinar ini ke rumahnya Abu Ubaidah, diserahkan. Si budak mengatakan, yaqulu laka Amirul Mukminin. Amirul Mukminin Umar bin Khattab berpesan untuk Anda wahai sahabat Abu Ubaidah, ij'al hadhihi fi ba'd hajatika. Silakan Anda gunakan harta ini untuk keperluan Anda. Hadiah dari Amirul Mukminin. Nah, maka Abu Ubaidah mengatakan wasalahullahu wa rahimah. Semoga Allah menyambung dan memberikan rahmat untuknya. Setelah itu, budaknya duduk sebentar, ingin melihat apa yang dimaksud oleh Umar bin Khattab ini. Tidak berapa lama kemudian Abu Ubaidah memanggil budak perempuannya. Kata Abu Ubaidah, ini 7 dinar. Tolong berikan kepada si fulan. Yang ini 5 dinar kasihkan si fulan. Yang ini sekian dinar berikan untuk si Alan. Terus sampai habis 400 dinar itu. Kita mungkin, jujur, kalau saya nggak mungkin. Saya juga punya keperluan kan. Terus terang aja. Tapi insya Allah mudah-mudahan ke depan lah mungkin nanti. Tapi kalau untuk hari ini kayaknya rasa-rasanya belum mungkin. Jujur saya masih punya hajat, keperluan, apalagi halal. Uang itu halal. Nah. Tapi mudah-mudahan seperti yang saya katakan tadi, ke depan bisa lah, insyaallah ya. Insyaallah. Faraja al-ghulamu ila Umar fa akhbarahu fawajadahu qad a'adda mithlahu li Mu'adz ibn Jabalin. Budak Umar tadi kemudian pulang laporan. Ceritakan semua begini wahai Umar. Belum selesai ini. Ternyata Umar sudah menyiapkan 400 dinar lagi dalam satu kantong.
Kata Umar, idhab bihadza ila Mu'adz ibn Jabal. Bawa uang ini temui sahabat Mu'adz ibn Jabal. Wa talakka fil baiti sa'atan hatta tanzura madza yasma'. Tapi setelah engkau berikan jangan pulang dulu. Duduk sebentar, perhatikan apa yang dilakukan oleh Mu'adz ibn Jabal. Fa dhahaba biha ilaihi faqala yaqulu laka amirul mu'minin ij'al hadhihi fi ba'd hajatika faqala rahimahullahu wa wasalah. Sampai di rumahnya Mu'adz, budak tadi menyampaikan ini ada titipan dari Amirul Mukminin. Pesan beliau, silahkan pergunakan uang ini untuk keperluan Anda pribadi sendiri. Kata Mu'adz ibnu Jabal mendoakan rahimahullahu wa wasalah. Wa qala ya jariyatu idhabi ila baiti fulanin bikadza wa baiti fulanin bikadza. Fattalat imra'atu Mu'adzin faqalat wa nahnu wallahi masakin fa'atina wa lam yabqa fil khirqati illa dinarani fanaha bihima ilaiha faraja'a al-ghulamu ila Umar fa akhbarahu fasurra bidzalika Umar wa qala innahum ikhwah ba'dhuhum min ba'dhin. Setelah diterima uang 400 dinar itu, Mu'adz bin Jabal memanggil budaknya. Nah, dibagi lagi. Ini berikan untuk si fulan sekian, si fulan sekian, sekian terus dibagi. Saat pembagian itu istrinya muncul. Kata istrinya, demi Allah kita juga orang miskin wahai suamiku. Gak mungkin Umar memberi harta untuk sahabat yang kaya. Karena itu uang baitul mal muslimin. Istrinya mengingatkan, kita juga orang miskin loh suamiku. Demi Allah, kita juga harus dapat. Ternyata di kantong itu masih tersisa 2 dinar. Oleh Mu'adz 2 dinar itu kemudian diberikan kepada istrinya. Karena istrinya meminta dan mengingatkan, kita juga berhak. Kemudian budak tadi kembali menemui Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Diceritakan oleh budak tersebut, fasurra bidzalika Umar. Umar pun berbahagia, senang. Apa kata Umar? Innahum ikhwah. Ini baru hidup bersaudara seperti ini. Ba'dhuhum min ba'dhin. Sebagian mereka adalah bagian dari sebagian yang lain. Nah, ini pun contoh nyata, kisah yang tentunya harus menjadi kisah yang inspiratif, bisa menjadi inspirasi untuk kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sama-sama membutuhkan, tapi dalam urusan dunia kita lebih mengalah. Mungkin dalam hitung-hitungan catatan matematika dunia kita keuntungannya tidak seberapa, tetapi persaudaraan bisa terjaga. Nah, demikian juga dalam rumah tangga, cuma hitung-hitungan sederhana. Apa salahnya berusaha masing-masing mengalah satu dan yang lain? Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah riwayat disebutkan. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang sahabat mendapat hadiah kepala kambing. Ketika diberikan, kata sahabat itu, inna akhi fulanan wa iyalahu ahwaju ila hadza minna. Kata sahabat itu, saudaraku si fulan dan keluarganya lebih butuh daripada saya. Lebih bagus diberikan untuk yang lain saja. Akhirnya orang yang diutus tadi menemui sahabat yang telah direkomendasikan, dikatakan tadi lebih butuh. Tapi ternyata jawabannya pun sama. Oh, jangan saya. Masih ada sahabatku yang lebih membutuhkan lagi. Terus sampai kemudian kembali ke orang yang pertama. Luar biasa kan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Kalau sekarang pembagian bantuan, orang kaya juga pura-pura jadi miskin. Betul ya? Yang kaya pura-pura jadi miskin. Nah, yang sebenarnya tidak berhak berusaha memalsukan data, memanipulasi data. Saya ikut berhak. Keributan, kericuhan di sana sini kan banyak terjadi.
Hanya karena merasa saya yang lebih berhak, saya yang lebih berhak. Nah, ketika misalnya Jogja mengalami gempa, sekian rumah runtuh, rus, kan gitu. Dapat bantuan sana sini, ricuh, ribut, nah, iri, saling membenci, menuduh kepala desanya, menuduh RT-nya, menuduh si A, si B dan si C, karena merasa saya ini lebih membutuhkan, saya lebih membutuhkan. Maka bangunan keimanan itu perlu. Bangunan keimanan itu perlu. Pembagian buku gratis misalnya di pondok sesama santri. Yang namanya buku saja tidak mungkin orang yang memberi punyanya cuma 10. Yang membagi juga pokoknya siapa yang datang duluan dikasih. Kan begitu. Ada yang bilang, oh itu si A itu udah punya kok dikasih lagi. Misalnya. Ya, tidak perlu kata-kata seperti ini keluar. Allah sudah menentukan si A, si B, si C mendapatkan bagiannya. Nah, tapi kalau misalnya saja masing-masing bisa mewujudkan sikap itsar, nah, misalnya saja masing-masing bisa mewujudkan sikap itsar, ketika orang pertama dapat bagian ini, ada kitab mau nggak? Oh, saya udah punya, yang lain saja. Kan begitu ya? Nah, tapi kalau sama-sama tidak punya itsar, wah kesempatan nih koleksi. Esok bisa ditol, bisa dijual. Kita sudah berpikir seperti itu, teman kita yang datang belakangan juga ngomong begitu. Wah si A udah punya, dapat lagi, gimana ini? Ustadz ini gak adil. Kok begini? Nah, maka kisah-kisah ini, khotifillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sebenarnya insya Allah mampu kita kembangkan sendiri. Kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, cobalah sedikit demi sedikit kita tanamkan pada anak-anak kita. Misalnya mereka kakak dan adik berebut sebuah mainan, ya kan? Berebut sebuah mainan. Bagaimana kita sebagai seorang ayah memberikan keputusan yang terbaik. Dididik, ayo siapa yang mau ngalah. Itu langkah pertama. Sering-seringnya kan kita selalu mengatakan, ayo kakaknya yang ngalah sama adiknya lah. Kan gitu ya seringnya kita. Betul? Tapi kalau misalnya akan semakin lebih baik lagi kalau bentuknya dalam penawaran, ayo siapa yang mau ngalah, kan begitu. Jadi si kakak punya kemungkinan untuk mengalah, yang adiknya pun demikian. Tapi kalau dalam setiap kasus kakak adik rebutan dan selalu kita mengatakan yang kakak ngalah sama adik lah, bisa jadi kakak akan berkecil hati. Bisa jadi kakak akan berprasangka buruk kepada orang tua. Abi ini, itu mungkin tidak terucap tapi masuk. Kejadian pertama, 2, 3, 4 terus. Yang kakak akan berpikir, Abi pilih kasih. Yang namanya saja anak kecil kan belum bisa memahami bahwa memang kakak harusnya mengalah. Memang betul. Itu kalau kita terapkan sesama kita yang sudah bisa berpikir. Tapi kalau untuk anak-anak yang belum bisa menimbang berpikir, belum bisa memahami masalah yang sebenarnya, akan berpikir, nih Abi sama Umi pilih kasih terus, iya kan? Mungkin seperti itu terjadi, mungkin. Sementara si adik bisa jadi salah paham, wah ternyata Abi dan Umi itu selalu membela saya. Jadi kalau ada apa-apa rebut saja dari kakak saya. Toh nanti Abi sama Umi juga membela saya. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Bahkan mungkin nanti sekian banyak. Tapi cobalah dimulai. Ayo siapa yang mau ngalah. Orang yang ngalah itu yang disayang Allah. Kan begitu. Duluan. Oh aku sudah buat kakak aja. Enggak, buat adik aja. Asik ya. Lihat kakak adik saling mengalah. Ribut bukan karena rebutan barang. Tapi ributnya karena ngalah. Udah buat kakak aja. Enggak, buat adik aja. Asik seperti itu. Bisa membayangkan ya kehidupan rumah tangga seperti itu ya. Ya suami istri juga seperti itu. Udah mas aja. Enggak, kamu aja deh. Enggak, mas aja deh. Bukan rebutan bukan rebutan ikan goreng. Rebutannya karena dulu-duluan udah ikannya buat kamu aja deh. Kamu kan paling banyak kerja di rumah. Enggak, buat mas aja. Mas kan yang cari ma'isyah. Enggak, kamu aja. Ya, udah dipotong 2 kenapa sih? Gitu. Masa utuh besar-besar itu sendiri. Nah,
Itu ditanamkan mulai dari lingkup skup yang paling kecil, terutama anak-anak kita. Langkah yang biasa kita ambil tadi, ayo yang kakak ngalah, yang adik ngalah, kan gitu. Itu mungkin bisa kita rubah sedikit caranya dengan seperti itu. Ayo siapa yang mau ngalah duluan, ayo. Yang kakak apa yang adik yang mau ngalah. Yang ngalah itu nanti disayang Allah. Kalau sekarang kita mengalah, besok insya Allah kita pun akan yang ada orang lain yang akan mengalah kepada kita. Ditanamkan nilai al-jaza min jinsil amal itu. Ayo. Masa hanya karena rebutan ini kemudian ribut, bertengkar, gitu. Atau dibagi dua. Oh ya, orang tua bijak. Jangan sampai anak memahami salah. Orang tua selalu membela si A dan selalu menjadikan posisi si B sebagai posisi yang harus mengalah terus. Belum tentu. Nah, belum tentu seorang kakak bisa memahami posisinya sebagai kakak terhadap adiknya, belum tentu. Iya. Nah, wallahu alam bissawab. Dan tentu masih banyak hal-hal yang lain yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mewujudkan sikap al-ithar, mulai dari hal-hal yang paling kecil lah. Mulai dari hal-hal yang paling kecil. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan konsepnya kepada kita. Nah, orang yang membagi-bagikan makanan itu sakil kaum akhiruhum, kata Nabi. Yang menuangkan air minum, yang bertugas membagi air minum, kata Nabi, justru dialah orang yang paling terakhir. Nah, kita misalnya jadi panitia, berikan orang dulu, kita yang paling terakhir. Itu konsep dari Islam. Nabi Muhammad juga mengatakan ta'amul itsnain yakfi salatah. Ta'amul salatah yakfi al-arba. Makanan yang jatahnya untuk dua itu bisa untuk bertiga. Makanan untuk bertiga bisa untuk berempat dan seterusnya. Itu konsep di dalam Islam. Untuk ayo sama-sama, nah, menyelesaikan kepentingan kita. Jangan egois sendiri. Nah, apalagi makan yang delik. Nah, telur besar dalam satu nampan, mohon maaf ditelan sendiri. Kan begitu. Jarang makan enak, sekali makan enak nasinya tidak disentuh, daging isik bae. Naik sega tiap hari kan gitu. Nasi tiap hari tapi daging jarang. Oh, terus. Apalagi kalau acara prasmanan, wah, diisi penuh-penuh, kerupuknya double, minumannya juga seperti itu. Nah, ya itu mungkin perlu dikoreksi sedikit demi sedikit. Nah, lebih baik mengalah dalam urusan dunia asalkan kebersamaan tetap bisa terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali hanya sampai di sini pertemuan kita, berbicara tentang salah satu dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita memperoleh kesempatan di waktu yang akan datang untuk melanjutkan kembali membahas akhlak-akhlak Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allahumma amin. Ini resmi nih. Masya Allah ini. Bagus ini. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah kita semua masih dipertemukan lagi dengan Ustaz di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah. Yang pertama, ana mau berterima kasih jazakallah khairan kepada Ustaz yang telah memberikan nasihat dan doa kepada ana. Waktu itu tanggal 5 Rajab 1433 Hijriah di Daurah Banjarnegara. Ustaz memberikan nasihat dan langkah-langkah kepada kami yang mau nikah. 2 langkah yang diberikan Ustaz waktu itu salah satunya untuk membentuk tim sukses yang dikepalai oleh seorang Ustaz. Ana mencoba membentuk tim sukses yang dikepalai oleh kakak ana sendiri walaupun bukan seorang ustaz. Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan kepada kami untuk menemukan dan mendapatkan calon istri. Alhamdulillah.
Proses ta'aruf sampai khitbah sudah dimulai, sudah dilalui. Insya Allah tinggal akad nikahnya sebentar lagi. Memang segala sesuatu itu memang butuh tim sukses. Mau nikah, bentuk tim sukses dulu. Mau bisnis, bentuk tim sukses. Pengen belajar agama, bentuk tim sukses. Kan begitu. Yang ya sesuai fungsinya masing-masing. Pertanyaannya, bolehkah seorang suami mengizinkan istrinya tetap bekerja? Karena sebelum menikah istrinya sudah bekerja sebagai seorang perawat di rumah sakit khusus bagian ibu-ibu hamil. Dan penghasilan istri lebih besar dari suaminya. Bagaimana syariat mengaturnya? Adakah contoh-contoh dari para salafus saleh tentang keadaan seperti itu? Apa hukum walimah? Dan di manakah tempat yang paling afdol untuk mengadakan walimah? Bolehkah mengundang Ustadz Mukhtar untuk memberikan tausiah pada acara walimah tersebut? Jadi bukan untuk pertanyaan seperti ini saja. Pertanyaannya adalah seorang istri yang bekerja, kan begitu. Seorang istri yang bekerja. Nah, membahas istri yang bekerja, siapapun kita punya istri, istrinya bekerja. Nah, yang perlu dipastikan terlebih dahulu, apakah dengan bekerja tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri bisa terlaksana dengan baik. Itu yang harus dijawab dulu. Jujur tapi jawabannya, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Jawabnya harus dengan jujur kan itu. Bukan karena hawa nafsu. Nah, kalau tidak jujur, lumayan lah istri kerja nambah-nambah kan gitu penghasilan. Tapi cobalah dengan jujur menjawab. Apakah dengan bekerja? Semua jenis pekerjaan. Apakah dengan bekerja itu tugas dan kewajiban seorang istri bisa terlaksana dengan baik? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa sebabnya istri bekerja? Karena ternyata tidak sedikit akhwat dan ummahat kita yang bekerja karena suaminya kurang bertanggung jawab. Ini kenyataan, pahit, tapi perlu kita sampaikan juga. Ada beberapa akhwat dan ummahat yang akhirnya kerja keliling, jualan gorengan dari satu rumah ke rumah yang lain. Nah, jualan barang ini, jualan cilok. Tahu cilok nggak? Cilok itu kalau bahasa sininya apa? Ya cilok juga. Jualan cilok pakai cadar keliling, naik sepeda. Nah, ditelusuri ternyata kenapa? Suaminya kurang bertanggung jawab, bukannya tidak bertanggung jawab, kurang bertanggung jawab. Dan suaminya senangnya tidur-tiduran di rumah. Alasannya nggak ada pekerjaan. Dan perlu diteliti yang seperti ini, ditelusuri. Apa sebabnya dia bekerja? Nah, kalau misalnya suami sudah memberikan kecukupan, meskipun mungkin tidak berlebihan, kan gitu, tapi sebenarnya cukup, hitungan normal dan standar cukup, alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah. Maka tidak ada alasan bagi seorang istri untuk bekerja. Nah, mungkin ada keperluan-keperluan yang lain. Nah, istri harus bekerja misalnya. Tapi pilihlah pekerjaan. Bukan berarti seorang wanita nggak boleh bekerja. Boleh wanita itu bekerja. Tapi pilihlah pekerjaan yang bisa mendukung dia melaksanakan syariat Islam. Pilihlah pekerjaan yang tidak mengganggu tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri. Nah, tapi kalau misalnya istri bekerja sebagai seorang pegawai dari pagi sampai sore, bagaimana dia bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri? Masak, beli kan bisa beli. Ya beda. Seorang laki-laki merasakan masakan istri dan masakan Mbak Giem misalnya, pemilik warung makan masakan Jawa, beda rasanya. Makanan yang diolah karena cinta dan makanan yang diolah karena uang kan beda rasanya. Para suami tahu. Nah, meskipun kadang-kadang masakan istri nggak cocok, lebih cocok masakannya Mbak Giem misalnya. Karena ternyata penyedap rasanya kebanyakan. Nah, pilih pekerjaan seperti ini. Wallahu alam kalau terkait dengan pertanyaan ini sebagai seorang perawat. Nah, pertanyaan pertama tadi dijawab dulu dengan jujur kan gitu.
mengganggu ataukah tidak. Tapi saya yakin mengganggu sekali. Mengganggu sekali. Nah, pekerjaan seperti seorang perawat di sebuah instansi seperti ini, sangat sulit. Harus ada shift, ya kan? Mungkin kalau tidak shift masuk pagi pulang sore. Nah, suaminya hak-haknya bagaimana, anak-anaknya bagaimana? Berapa kasus terjadi? Saya tidak mengeneralisirnya ya, tidak digeneralisir, tapi sering terjadi. Mudah-mudahan Allah memberikan salamah dan afiat kepada kita. Suami istri menikah sekian lama nggak punya anak. Sebabnya kenapa? Suaminya sibuk, istrinya sibuk. Istrinya udah capek terus, kerja pagi sampai sore. Nah, tapi akhirnya diputuskan berhenti bekerja. Baru berapa bulan hamil. Mungkin antum punya cerita sendiri, punya kasus pernah mendengar cerita nyata seperti ini. Kalau saya sudah beberapa kali kasus terjadi yang sampai kepada saya, kerja terus capek. Nah, padahal seorang istri yang ingin hamil, misalnya, ada langkah-langkahnya, ikhtiarnya. Salah satu tadi menjaga stamina, kebugaran tubuh biar enggak, nah barakallahu fikum, biar enggak sakit. Dan yakinlah, istri manapun yang rela meninggalkan pekerjaannya dengan niat menjadi istri yang sepenuhnya, dengan niat ingin melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri lillahi azza wa jal, Allah akan berikan ganti dengan yang lebih baik. Yakin. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan minha. Hadis riwayat Ahmad. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, bukan karena yang lain, karena Allah, lihat dia, saya ingin jadi istri yang salihah, mengabdi, berbakti, melayani suami, karena surga dan nerakaku tergantung ketaatanku pada suami. Akhirnya saya tinggalkan pekerjaan ini. Yakin Allah akan berikan ganti dengan yang lebih baik. Yakin. Seperti itu insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi kalau kemudian misalnya memungkinkan, bisa buka praktek sendiri di rumah, iya kan? Insyaallah ada jalan lah. Mungkin sekarang, ya terus kalau nggak kerja jadi perawat, jadi kerja apa Ustaz? Sekarang belum terpikir, belum. Nah, dan sering terjadi ya ikhwan, perhatikan baik-baik kaidah ini. Perhatikan baik-baik kaidah ini. Nah, seringkali Allah belum menunjukkan solusi dan jalan keluar untuk kita, karena kita belum mengambil langkah nyata untuk melaksanakan perintahnya. Yakin. Nah, kita yang ingin A, ingin B, ingin C misalnya, tapi kita selalu memikirkan, tapi solusinya apa nanti, jalan keluarnya apa. Seringkali Allah belum menunjukkan kepada kita ini solusinya, jalan keluarnya. Kenapa? Karena kita belum mengambil langkah nyata untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Nah, saya berikan sebuah contoh, bukan kasus ini, tapi kasus yang lain. Nah, seorang ikhwan, bekerja di sebuah bank. Nah, setelah dia tahu itu haram, riba. Nah, tapi dia masih berpikir, kalau saya keluar dari bank nanti kerja apa ya? Solusi jalan keluar tidak kunjung datang. Bingung akhirnya. Tapi subhanallah, ketika akhirnya dia putuskan, gantinya apa saja, yang penting saya keluar, kan begitu. Baru dia keluar, sudah ada tawaran kerja buat dia. Subhanallah. Dan itu sering terjadi ya ikhwan. Itu kaidah penting. Seringkali Allah belum menunjukkan kepada kita jalan keluar dan solusi dari masalah yang kita alami, karena kita ternyata belum melakukan tindakan dan langkah nyata. Kita masih tarik ulur. Itu tandanya keyakinan kita kepada Allah ternyata tidak utuh, masih kurang. Iya kan? Nah, apa hukum walimah? Walimah hukumnya wajib. Kata Nabi, aulin walau bisyatin, kata perintah. Nah, selenggarakanlah walimah meskipun 1 ekor kambing. Kalau kita ya meskipun 1 ekor ayam.
Tapi yakin, selama ini saya tidak pernah menemui ada orang menikah terus nggak punya uang sama sekali. Mungkin besok mau menikah seminggu lagi masih belum punya uang, yakin. 2-3 hari kemudian ada uang, yakin deh. Mungkin antum sudah merasakan ya. Allah kaya. Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Ayat Al-Quran, yakin. Nah, ayat itu menjelaskan nikahkanlah. Nah, wanita-wanita di antara kalian menikahlah, perintah untuk menikah. Kemudian Allah jelaskan pada ayat itu juga, kalau mereka fakir, tidak punya apa-apa, Allah yang akan memberikan kekayaan untuk mereka dari fadli. Hadza min fadli Rabbi. Yakin. Nah, niatnya ibadah kok. Enggak mungkin Allah mensia-siakan usaha hamba untuk beribadah. Tidak mungkin Allah mensia-siakan usaha hamba untuk beribadah. Allah akan jamin, Allah akan tolong dia, Allah akan bantu dia. Asalkan niat kita tadi menikah itu ikhlas. Yang ikhwan jangan berharap mudah-mudahan akhwatnya kaya, punya tabungan, punya perhiasan. Kan itu. Berharap calon mertua mengatakan sudah biaya waliman biar saya yang tanggung. Itu juga gak bener. Nah, mana kelaki-lakian kita? Kan gitu. Akhwat juga jangan seperti itu. Wah, mudah-mudahan calon suamiku kaya, datang nazar langsung titip uang 15 juta misalnya. Tapi niatkan, luruskan niat dalam rangka beribadah kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Di manakah tempat yang paling afdal untuk mengadakan walimah? Tempat yang paling afdal ya semaksimal mungkin. Kalau itu bisa di rumah, di rumah. Tidak ada tempat yang afdal. Karena Nabi Muhammad sendiri melaksanakan akad nikah di tempat-tempat yang berbeda-beda. Bolehkah mengundang Ustadz Mukhtar memberikan tausiah pada acara walimah tersebut? Boleh, kalau boleh. Cuma nanti tinggal kesiapan dan ketepatan waktunya. Kalau boleh. Jazakallah khairan. Nah, sudah ada undangan ini, sudah saya anggap sebagai undangan ini. Ya, pertanyaan berikutnya. Apakah semua manusia diuji oleh Allah, baik yang muslim maupun kafir? Iya. Semua diuji, baik yang muslim maupun yang kafir. Nah. Apakah, tetapi nanti dengan fungsi yang berbeda. Fungsi yang berbeda. Secara umum, ujian untuk orang yang muslim itu dalam rangka meningkatkan derajatnya di hadapan Allah. Demikian juga menambah pundi-pundi pahalanya, serta menggugurkan dan menghapus kesalahan-kesalahannya. Ini secara umum. Nah, adapun ujian yang Allah berikan untuk orang kafir itu sebagai bentuk teguran dan hukuman dari Allah untuknya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Apakah ujian orang kafir seberat ujian orang muslim? Nah, ini relatif. Nah, relatif. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihissalam dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang diriwayatkan oleh ashabu sunan Abu Dawud, An-Nasai dan yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Kemudian setelah itu orang-orang yang semisal dan sederajat dengan para nabi, terus yang di bawahnya tingkat keimanannya. Nah, kenapa dikatakan lebih berat? Karena semakin berat ujian itu, maka semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah, semakin besar pahalanya, dan semakin banyak kesalahan yang digugurkan. Nah, di dalam hadis itu juga Nabi menjelaskan bahwa ujian itu tergantung kuat tidaknya keimanan seseorang. Semakin kuat imannya, semakin diuji. Itu tadi fungsinya untuk meningkatkan derajat terus. Karena orang yang beriman meskipun diuji seberat apapun ujiannya, tetap akan dirasa ringan. Kita katakan lebih berat dari sisi ujiannya. Tapi kalau dari sisi pelaku dan yang melakoninya, mungkin ujian itu berat. Tapi karena yang menjalaninya orang mukmin, karena orang yang beriman itu kan yakin semua itu sudah ditentukan oleh Allah, qadha dan qadarnya. Kita diperintahkan untuk bersabar dan ridha.
Sehingga seberat apapun ujian itu bagi orang yang beriman terasa ringan. Tapi orang yang tidak memiliki bangunan iman, nah, sedikit saja Allah uji sudah wah gitu. Tangannya keinjek misalnya keinjek orang, wah sudah merepet, sudah mencaci maki. Kembali kepada kebangunan iman, wallahu a'lam. Bagaimana cara kita bersikap kepada orang yang jika kita berbuat itsar kepadanya justru orang tersebut cenderung melecehkan kita. Jazakallah khairan. Nah. Yang jelas itsar itu adalah akhlak mulia dan akhlak yang baik. Nah. Tentunya harus disertai dengan niat yang baik pula. Nah. Sehingga ketika kita sudah berusaha dengan niat yang baik ingin mengamalkan sikap itsar, ternyata orang lain tidak memberikan respon yang positif, itu sudah bukan tanggung jawab kita lagi. Yang jelas tugas dan kewajiban kita adalah meniru dan meneladani Rasulullah SAW. Adapun sikap orang itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Tetap kita berusaha untuk mewujudkan sikap itsar meskipun mungkin respon orang berbeda-beda. Itu bukan alasan bagi kita untuk itsar ataukah tidak. Karena kita berbuat itsar bukan karena ingin disikapi baik oleh orang lain, bukan. Tapi karena ini adalah perintah dari Allah dan perintah dari Nabi Muhammad SAW. Namun kita juga harus meneliti, melihat mengapa orang tersebut cenderung melecehkan kita. Apa sebabnya? Apakah mungkin karena kita melakukan sikap itsar dalam hal-hal yang kecil misalnya? Atau mungkin bahasa kita kurang santun, atau mungkin timingnya tidak tepat, waktunya nggak pas. Nah, atau mungkin di suasana yang tidak memungkinkan, atau di tradisi masyarakat setempat tidak seperti itu. Nah, itu jadi faktor-faktor lain yang perlu kita pertimbangkan. Wallahu a'lam. Bagaimana kiat-kiat kita untuk tetap bersabar ketika di lapangan? Lapangan mana ini? Dengan cara apa apabila ketika kita berselisih dengan anggota keluarga? Padahal salah satu yang berselisih itu menangan sendiri. Iya, menangan sendiri ya. Ya, kiat-kiat untuk bersabar ketika di lapangan itu banyak sekali. Dan sabar itu sendiri merupakan salah satu akhlak yang diajarkan Nabi. Suatu saat akan dibuat tema sendiri dalam sebuah daurah insyaallah. Nah, tetapi yang jelas cara untuk bersabar. Nah, yang pertama adalah mengingat selalu bahwa pahala yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang bersabar itu luas dan tidak terbatas. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu sesungguhnya Allah akan sempurnakan pahala mereka tanpa ada batasnya. Hanya Allah yang maha tahu. Kalau kita sudah punya prinsip seperti itu, subhanallah. Nah, kita mau lepas dari lingkaran sabar, sudah berpikir, wah gak dapat pahala ini. Kan begitu. Ingat juga bahwa sabar itu termasuk sifat dan ciri orang-orang yang beriman. Termasuk ciri orang-orang yang beriman. Nah. Fasbir sabran jamila. Perintah Allah kepada nabinya. Bersabarlah. Sabar itu amatlah indah. Nah. Kita ingat selalu ini sifat orang beriman. Kita beriman apa enggak? Ingin sempurna ataukah tidak keimanan kita? Sabar. Kemudian yang ketiga, ingat-ingatlah selalu bahwa terkadang kita pun berharap orang lain bisa bersabar kepada kita. Kadang-kadang kita kan juga lepas dari kendali. Nah, kadang-kadang kita juga lepas dari kendali. Kita pun berharap agar orang lain bisa memaklumi dan bersabar kepada kita. Nah, maka demikianlah juga ketika kita menghadapi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Dengan cara apa? Apabila ketika kita berselisih dengan anggota keluarga. Padahal salah satu yang berselisih itu menangan sendiri. Ya, seperti yang saya sudah ceritakan tadi.
Kalau dalam urusan dunia, meskipun kita menghadapi orang yang selalu ingin menangkan sendiri, sudah lebih baik mengalah. Sudah ngalah, nggak apa-apa. Sudah ngalah, nggak apa. Tapi orang yang ingin menangkan sendiri, Ustaz, biar menang sendiri, nggak apa-apa. Nah, kalau kita mampu mengingatkan, ingatkan. Tapi kalau kita tidak mampu mengingatkan, doakan. Semoga Allah memberikan hidayah untuknya. Kalau doa kita terucap dengan tulus, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan cara agar dia tersadar bahwa selama ini sikapnya itu ternyata salah, yaitu ingin selalu menangkan sendiri. Bagaimana caranya agar suami murah senyum, ceria? Terkait tugas istri, insya Allah baik. Tapi untuk ceria kok susah banget. Ya, banyak kemungkinan. Mungkin face-nya mungkin face-face sedih. Mungkin ya, shading face kata orang. Shading face itu wajah sedih. Kan ada ya? Ada orang yang wajahnya serem. Padahal kalau yang teman dekatnya, enggak, itu enggak marah, itu orangnya memang kayak gitu. Brengosnya panjang gini kan gitu. Ada juga orang yang kalau bicara bahasanya tinggi terus kan gitu. Kita yang baru kenal, orangnya kok emosian sih, temperament. Oh enggak, memang orangnya itu kayak gitu, ngomongnya mesti keras kan gitu. Tapi ada juga orang meskipun marah ya ngomongnya pelan karena suaranya kecil. Kamu jangan marah. Misalnya gitu. Nah, itu perlu dicari sebabnya apa. Kalau memang sesuai pertanyaan, tugas istri insya Allah baik. Artinya tugas dan kewajiban seorang istri itu terlaksana dengan baik. Tapi kalau suami masih susah untuk ceria, jangan berprasangka buruk. Bukankah tugas seorang istri sudah terlaksana dengan baik? Artinya suami yang susah untuk ceria, susah untuk senyum, padahal istrinya sudah melaksanakan tugas dengan baik. Artinya sebabnya bukan karena istri, pasti sebabnya karena yang lain. Cari sebabnya apa, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya yakin tidak semua suami yang susah senyum setiap saat senyum, setiap saat susah senyum. Pasti kadang-kadang senyum, pasti. Cari, teliti, buat semacam daftar gitu. Suami saya senyum pas gini, set. Tapi jangan sampai ketahuan suami. Ingat-ingat saja. Kalau pas tidak senyum, pas begini, misalnya. Ternyata pas tidak senyum itu kalau baru pulang dari kerja, tulis, iya kan? Sering loh dibuat seperti itu, sebuah penelitian. Tapi rahasia, jangan sampai para suami tahu ya. Buat nanti bisa dikira-kira kan gitu, bisa disimpulkan. Oh ternyata waktu-waktu suami senyum, waktu-waktu suami sulit senyum, diteliti. Oh ternyata jawabannya udah ketemu. Istri pun seperti itu. Istri yang emosional segala macam, sebagai suami teliti. Jangan cuma 1-2 kasus dipelajari, tapi sehari-hari teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, di keluarga saya diadakan silaturahmi keluarga besar setiap bulan. Di situ diadakan semacam tausiah kajian walaupun 1 ayat Al-Quran. Saya bersyukur karena orang yang dulunya mengikuti kepercayaan nenek moyang sekarang sudah mau sholat. Yang saya tanyakan, apakah hal yang semacam ini dibolehkan oleh agama? Karena di dalamnya campur baur laki-laki dan perempuan, dan orang yang paling tua memerintahkan bersalam-salaman. Padahal sudah sering dijelaskan bersalam-salaman dari laki-laki dan perempuan yang bukan mahram hukumnya haram. Pakai KH ini. Tapi tetap berjalan yang demikian, yaitu campur baur laki-laki dan perempuan bukan mahram. Bagaimana Ustaz solusinya? Saya sebagai pengurus perkumpulan. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau memang sudah sering disampaikan seperti itu, wallahu alam cara yang paling baik. Nah, Bapak kan bisa memahami karakter masing-masing anggota keluarga itu. Nah, kira-kira mana yang paling mudah untuk dipengaruhi? Yang paling mudah ditembus pertahanannya itu siapa? Itu yang disasar kan gitu.
Mungkin yang jelas tidak mungkin semua orang itu punya prinsip yang kuat. Kadang itu cuma ikut-ikutan saja. Tapi kuasai orang yang paling lemah, kan begitu. Prinsipnya kan begitu kadang. Berperang itu strateginya. Kuasai orang yang paling lemah, lihat. Oh ini nih yang cuma ikut-ikutan saja, pegang. Sampaikan. Kalau perlu dalam bentuk tulisan. Tulisannya yang sopan, yang santun. Mungkin kita bisa menukil sebuah pembahasan tentang hukumnya campur baur antara laki-laki dan mahram, laki-laki dan wanita yang bukan mahram, bersalam-salaman. Kan begitu. Karena masih dalam satu keluarga. Sampaikan, lihat hasilnya. Sudah mulai oke, setuju. Nah, ambil satu lagi. Nah, yang penting usaha. Atau mungkin cara yang terbaik lagi, pembahasan tentang hukum campur baur antara laki-laki dan perempuan bukan mahram dan jabatan tangan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Tulisan sederhana tapi yang santun ya. Yang santun. Nah, yang baik, yang bijak, bagikan ke peserta pengajian. Nah, kalau memang sudah betul-betul mentok, betul-betul mentok ya sudah sampaikan saja sikap. Mohon maaf, setelah dibagikan, setelah kita menjelaskan alasan kita, kan begitu dengan baik. Ingat, stressingnya dengan baik dan santun, tidak terkesan kita menggurui. Nah, setelah itu kalau ternyata masih belum bisa diterima, sampaikan sikap. Kalau memang tidak bisa diterima usulan saya, maka saya mohon maaf, mulai pertemuan yang akan datang saya tidak hadir. Bukan karena saya tidak menghormati persatuan keluarga, sampaikan. Tapi ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani saya dalam pertemuan ini. Nah, insya Allah itu akan jadi bahan perhatian kok. Tidak semua orang itu akan saklek, itu tidak. Pasti ada yang berpikir, sudahlah daripada kita ribut kayak gini, ditinggalkan juga kan nggak apa-apa. Kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon disampaikan sekilas keilmuan dan kecerdasan Imam Bukhari dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sekilas ya. Imam Bukhari itu hafal Quran 7 tahun, sekilas ya. Hafal Quran itu 7 tahun. Umur 11 tahun itu sudah mengkritik gurunya. Gurunya Al-Imam Az-Zuhli rahimahullah tidak bisa terima. Karena gurunya menyebut sanad dari Abu Zubair. Dikritik sama Imam Bukhari. Keliru. Yang benar Az-Zubair. Apa kamu masih kecil? Kata Imam Bukhari, coba lihat catatan aslinya. Al-Imam Az-Zuhli masuk ke rumah. Dibuka catatannya, ternyata Az-Zubair. Beliau pun keluar, tapi nggak langsung mengatakan iya Az-Zubair, tapi langsung tanya, wahai anak kecil, terus yang benar apa kalau bukan Abu Zubair? Kan gitu ya. Sebenarnya Az-Zuhli sudah tahu. Nah, kata Al-Imam Bukhari, yang benar itu dari Az-Zubair, dari ini. Betul, catat. Ada orang yang tanya, Imam, waktu itu Anda umurnya berapa? Masih 11 tahun. Sahih Bukhari itu ditulis oleh Imam Bukhari selama 15 tahun. Baru selesai. Satu hadis yang dimasukkan dalam Sahih Bukhari itu selalu dimulai dengan sholat istikharah 2 rakaat di Masjidil Haram. Sebelum nulis ini hadis, padahal sudah jelas-jelas sahih, tapi mau dimasukkan apa enggak? Sholat istikharah dulu 2 rakaat. Kalau beliau yakin, masukkan. Imam Bukhari rahimahullah. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, disebutkan oleh para ulama, siapapun yang mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berbicara dalam satu bidang ilmu, semua pasti akan menyimpulkan Syekhul Islam itu menguasai ilmu di bidang itu. Pernah datang orang menyampaikan pertanyaan dalam bentuk bait syair, hanya terdiri dari belasan bait syair. Pertanyaan tentang agama tapi bentuknya bait syair Arab ya. Saya sendiri nggak hafal. Nah, Syekhul Islam kemudian diam hanya beberapa detik. Beliau begini langsung menjawab dengan bait syair sampai ratusan bait syair. Membuat bait syair di bahasa Arab itu nggak mudah, ada rumusnya. Kalau kita di Indonesia kan cuma akhirnya an, a, i, u, ya kan?
Kalau dalam bahasa Arab susah itu. Nah, susah. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Masih kecil usia 11-12 tahun diajak temannya, bapaknya, ayo jalan-jalan. Enggak mau. Milih di rumah. Pulang sore bapaknya tanya, kamu nggak ikut main-main? Hasilmu apa? Saya hari ini sehari penuh sudah selesai menghafal kitab Raudhatun Nadhir karya Imam Ibnu Qudamah. Raudhatun Nadhir itu ya kitabnya sekian lah, halaman 200 halaman lah lebih. Itu dari pagi sampai sore selesai. Kata ayahnya, coba lihat, dicek, ayo baca. Dari awal sampai akhir nggak ada yang salah satu huruf. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Aqidah Wasithiyah ditulis dari asar sampai menjelang maghrib. Kitab yang sampai hari ini tidak ada seorang pun yang mengkritik satu huruf pun di dalamnya. Aqidah Tadmuriyah juga seperti itu. Nah, rahimahullah taala. Itu cuma sekilas ya, sekilas. Hukum nama Allah, hukum menyebut nama Allah dengan Gusti Allah dan Gusti Kanjeng Nabi. Nah, dijauhi, ditinggalkan saja. Karena wallahu alam, Gusti setahu saya itu adalah nama atau gelar untuk orang-orang Hindu di mana di Bali, dan ini pun berasal dari bahasa Sanskerta. Wallahu alam, itu setahu saya. Kan lebih mudah kan tanpa Gusti langsung Allah, dari dua kata jadi satu kata. Gusti Kanjeng Nabi, Gusti Pangeran. Nah. Hukum salat pakai baju pendek tanpa sarung, hingga kalau sujud bentuk auratnya nampak. Wallahu alam. Saya lupa jawabannya, nggak tahu. Apakah puasa 10 hari di awal Dzulhijjah bisa? Atau boleh dilaksanakan hanya 5 atau 4 hari puasa dengan niat puasa seperti orang yang melakukan puasa 10 hari? Boleh. Karena puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah itu artinya memanfaatkan semaksimal mungkin hari-hari tersebut. Tidak mesti 10 hari berturut-turut. Tapi 10 hari Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang penuh keutamaan. Maka semaksimal mungkin kita menambah ibadah di sana, laksanakan. Kalau bisa puasa sehari 2 hari silakan, meskipun tidak penuh 10 hari boleh. Nah, apakah puasa Daud boleh dilaksanakan kadang-kadang? Misal ada orang melaksanakan puasa Daud selama seminggu, seminggu kemudian tidak, seminggu kemudian melaksanakan lagi. Apa cara puasa orang ini bisa dibenarkan? Nah, itu kembali kepada niatan. Nah, kalau kita memang berniat untuk puasa Daud, semaksimal mungkin laksanakan. Kecuali kalau ada uzur, bisa ditinggalkan. Tapi kalau dengan model seperti ini, justru tidak ada dasarnya. Niat dari awal, saya puasa Daud seminggu lah, seminggu berikutnya tidak, seminggu lagi iya, seminggu lagi tidak. Dari awal niatnya sudah seperti ini, bukan puasa Daud namanya. Puasa Daud itu terus menerus dilakukan. Nah, tapi kalau misalnya minggu ini dilakukan, tapi minggu berikutnya ada uzur, minggu depan puasa lagi, berikutnya ada uzur, bukan karena keinginan dan niat kita dari awal, tidak ada masalah. Nah, sebagian ikhwan suka membeli koran. Dulu saya juga suka mengkonsumsi koran. Insya Allah. Tapi karena saya melihat dalam koran banyak kemaksiatan, saya pun berusaha menghindarinya. Bukankah dalam koran itu ada ghibah, pornografi, dan kemaksiatan lainnya? Apa nasihat Ustaz terhadap ikhwan yang masih mengkonsumsi koran? Jangan dikonsumsi, nggak enak. Nah, ya tidak terasa sih, cuma 1.000 ya. 1.000, 1.500, 2.000. Nah, padahal kalau kita mau iftar saja, uang 2.000, 1.500 itu untuk sedekah. Nah, kan? Setiap hari beli koran 2.000. Tapi kalau kita setiap hari sedekah 2.000, dalam sebulan sudah 60.000 ya. Masalah 60.000. Nah, bisa disumbangkan untuk zakat, infak, sedekah, masjid, keperluan dakwah, untuk orang miskin tetangga kita. Nah, subhanallah. Tapi yang jelas, harta yang kita punya digunakan untuk apapun, nantinya hari kiamat akan diminta pertanggungjawabannya. Salah satu pertanyaan yang akan Allah ajukan untuk kita, sebagaimana dalam riwayat hadis Abi Barzah Al-Aslami riwayat At-Tirmidzi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kita akan ditanya tentang harta yang kita punya, diperoleh dari mana dan untuk apa. Jadi monggo yang masih
konsumsi koran, yang masih langganan koran, itu jawaban Anda nanti hari kiamat. Kalau Allah tanya, hartamu untuk apa? Beli koran ya Allah. Kan begitu. Itu jelas haditsnya sahih, riwayat At-Tirmidzi. Nah, sekarang mampukah kita menjawab seperti itu di hadapan Allah Azza wa Jalla? Janganlah ya. Taubat aja dari sekarang. Nah, sudah menjadi keumuman bahwa minimnya jumlah dokter kandungan perempuan, sehingga ibu-ibu hamil ditangani oleh dokter laki-laki. Mana yang lebih ahsan, istri kerja jadi dokter atau di rumah membantu suami? Membantu suami, lalu mengarahkan ibu-ibu untuk dalam kasus kehamilan ke dokter perempuan. Itu, ya kan? Selamat semuanya. Istri tetap di rumah melayani suami, servisnya auto 2000, kan, servisnya spesial banget karena di rumah terus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu hamil yang sekarang ini ditangani oleh dokter laki-laki, alhamdulillah, alhamdulillah. Di setiap kota sekarang minimalnya ada dokter kandungan, meskipun bukan spesialis. Nah, meskipun bukan spesialis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau misalnya kesulitan, cobalah bertanya kepada ikhwan, akhwat yang punya basic dokter, punya basic medis, tanyakan. Nah, di mana? Kadang-kadang karena kita malas saja sih. Malas, waduh. Di Cilacap enggak ada, adanya di Banyumas. Aduh. Kan begitu. Itu tinggal kembali kepada pengorbanan dan perjuangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, atau boleh jadi kalau memang istri, tadi pertanyaannya, istri kerja jadi dokter, apa salahnya istri kita yang dokter buka praktek di rumah? Aman kan? Aman sudah. Nah, kita tidak mengharamkan seorang wanita untuk jadi dokter, tidak. Atau mengharamkan profesi dokter, tidak. Tapi di mana dia harus bekerja? Kalau memang betul istri kita profesinya dokter, tidak ada masalah kan buat surat izin praktek SIP, ya kan? Di rumah, insya Allah itu cukup membantu. Tidak mesti keinginan untuk membantu ibu-ibu hamil itu dilakukan di sebuah lembaga kesehatan. Itu bisa juga dilakukan di dalam rumah. Wallahu a'lam. Itu mungkin beberapa solusi, dan secara umum ya. Adapun secara khusus mungkin berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah tepat pukul 3:15 sudah kebersamaan kita hari ini. Insyaallah bukan kebersamaan yang terakhir. Nah, tetapi masih ada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terutama atas tutur kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.